Pemirsa, terpilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto dinilai menjadi pintu masuk bagi Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Jokowi diduga akan mengakomodasi Hadi Cahyanto ke dalam kabinet. Faktor lain yang mendorong reshuffle segera dilakukan adalah pemerintahan Jokowi telah memasuki tahun ketiga atau tahun politik menuju pemilu 2024. Hal itu mendorong Jokowi segera mengevaluasi kinerja kabinetnya. Lalu benarkah pergantian Panglima TNI menjadi titik masuk atau momentum bagi Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju? Kita akan membahasnya bersama peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandez. Selamat sore Mas Arya, apa kabar? Kabar baik, Mas Sikal, apa kabar? Oke, kabar baik juga alhamdulillah Mas Arya. Ini Anda sepertinya yakin ya akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat setelah pelantikan Panglima TNI. Apa dasar argumentasi Anda, Mas Arya? Baik, Mas Sikal. Saya kira ada beberapa momentum yang membuat pelaksanaan atau perencanaan soal reshuffle ini yang mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ya. Yang pertama saya kira adalah periode tahun ketiga pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan saya kira itu waktu yang tepat bagi Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri, terkait juga dengan performa dan capaiannya. Yang kedua adalah soal masuknya PAN sebagai anggota koalisi pada Agustus lalu, dan tentu juga sebagai partai bagian dari anggota koalisi, Presiden tentu harus memberikan akomodasi juga bagi PAN di kabinet. Yang ketiga saya kira adalah soal momentum pergantian Panglima TNI, dan dari rekam jejak Pak Hadi dengan kapasitasnya sebagai Panglima lama berkarir di militer dan pernah dekat dengan Pak Jokowi sejak di Solo, tentu saya kira Pak Jokowi akan memberikan tugas khusus ke beliau di dalam posisinya sebagai salah satu anggota kabinet. Dan hal lainnya yang saya kira jadi momentum adalah soal pelandaian kasus COVID ya. Dalam 1-2 bulan terakhir terjadi perubahan yang signifikan, terutama dari kasus positif yang mengalami penurunan secara drastis, dan pada saat yang sama juga terjadi peningkatan angka vaksinasi ya. Pada akhir bulan kemarin misalnya target vaksinasi nasional dosis pertama kita sudah mencapai di atas 50% dari target, dan dosis kedua sudah mencapai hampir 20%. Dan saya kira momentum ini akan digunakan Presiden untuk menjadi pintu masuk dalam proses pelaksanaan penyegaran kabinet atau yang dikenal juga dengan reshuffle kabinet. Menarik Mas Arya, kalau kita breakdown ada dua tadi ya. Panglima TNI yang nanti akan habis masa tugasnya, Pak Hadi Cahyanto, kemudian dari PAN juga yang akan diakomodir kemungkinan. Pos mana yang paling pas memang kalau dari kacamata Anda untuk Pak Hadi Cahyanto? Kemudian kalau PAN juga ini menarik, karena partai mana yang akan dikorbankan di kabinet kalau kita bicara reshuffle, Mas Arya? Ya, untuk beberapa skenario reshuffle, saya kira mungkin akan ada empat kemungkinan yang akan terjadi ya. Oke. Kemungkinan yang pertama, saya menduga Presiden akan tetap mempertahankan jumlah alokasi kursi partai, karena Presiden ingin adanya stabilitas di level koalisi, dan memangkas jumlah alokasi partai di kabinet itu akan menciptakan instabilitas di level koalisi, dan Presiden akan, saya kira tidak akan melakukan itu. Jadi dugaan saya alokasinya akan tetap dipertahankan. Yang kedua, kalau Presiden memang tidak mungkin untuk melakukan pengurangan alokasi kursi bagi partai politik, ada opsi lain yang bisa ditempuh, misalnya menambah alokasi bagi Presiden, bisa kemungkinan saja menambah alokasi wakil menteri. Oke. Nah, yang ketiga saya kira kalau misalnya kemungkinan untuk mengubah jumlah alokasi partai juga tidak mungkin, saya menduga Presiden akan mencari opsi-opsi lain, terutama bagi menteri-menteri yang tidak berkinerja baik. Kalau misalnya secara rata-rata kinerja para menteri baik, Presiden mungkin akan melihat menteri mana yang secara politik dukungannya lemah. Dukungan dari sisi partai dan juga dukungan dari sisi organisasi masyarakat, dan itu kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, baik. Nah, ini kalau bagaimana nanti dampaknya ke publik, apalagi kalau kita tahu misalkan ada penambahan akomodir terhadap dari golongan partai, lalu bagaimana untuk yang dari kalangan profesional? Karena jangan sampai gemuk di partai ini juga sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan publik, Mas Arya.
Ya, saya melihat memang diskursus soal menteri parpol dan non parpol ini selalu menjadi wacana yang menarik bagi Yap. publik ya. Tapi bagaimanapun karena kabinet ini kabinet politik Mhm. dan presiden butuh dukungan partai di Senayan, apalagi ke depan akan ada kebijakan-kebijakan strategis yang harus mendapatkan dukungan penuh parlemen ya. Misalnya RUU Omnibus Law sektor keuangan, kemudian RUU Ibu Kota Baru, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan beberapa kebijakan strategis lainnya. Tentu karena ini kabinet politik, tentu nggak bisa dilepaskan bahwa presiden tentu harus melakukan akomodasi bagi partai politik. Dan untuk menghindari adanya kecenderungan publik yang menjadi perbincangan publik soal menteri-menteri dari partai, saya kira presiden harus memilih menteri-menteri dari partai yang memang paling tidak memenuhi dua kualifikasi minimal. Oke. Pertama soal integritas, yang kedua soal kompetensi dan pengalaman. Karena integritas dan kompetensi ini menjadi penting, apalagi dalam beberapa waktu lalu terdapat dua menteri yang tersangkut masalah hukum ya. Salah satunya mantan menteri kelautan dan mantan menteri sosial. Dan faktor integritas saya kira menjadi kunci agar reshuffle ini dapat diterima dengan baik oleh publik. Terakhir, Mas Arya, mungkin closing statement juga dari Anda. Jadi yang sekarang difokuskan, atau sebaiknya ini ya, dalam kacamata Anda yang difokuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam menentukan kabinetnya adalah berusaha maksimal untuk meningkatkan kinerja kabinet sampai akhir masa pemerintahan nanti, atau sekaligus juga bisa sekaligus memaintain kekuatan politik di sana, memasuki 2024. Bagaimana Mas Arya? Ya, saya kira Presiden harus meminta komitmen ulang dari partai-partai politik, terutama partai yang menjadi bagian dari koalisi. Apalagi ke depan partai-partai akan menghadapi tahun politik, mereka akan melakukan konsolidasi politik, persiapan pemilu legislatif, pilkada dan pilpres. Dan sementara tugas-tugas kabinet juga cukup besar, tantangan kita ke depan juga cukup banyak. Saya kira komitmen dari partai politik untuk terus bersama pemerintah dalam mendukung program-program strategis pemerintah menjadi kunci yang harus dibicarakan ulang Presiden dengan partai-partai. Yang kedua, saya kira evaluasi kepada menteri-menteri yang memang standarnya performanya di bawah rata-rata, dan itu harus dilakukan evaluasi. Dan tahun ketiga ini saya kira adalah tahun yang tepat karena terlalu berisiko kalau Presiden melakukan reshuffle di tahun keempat apalagi tahun kelima. Oke, dua hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun dari parpol tapi harus menjaga kepercayaan publik dengan ada integritas dan juga ada power politik yang juga bisa berperan di situ. Mas Arya, terima kasih atas informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Mas. Selamat sore.